Alhamdulillah, pagi tadi sudah mendapat satu surat dari LKPP, dari Direktur Pasar Digital Pengadaan yang sudah banyak dibagikan di grup-grup komunitas pengadaan. Surat yang bisa menjawab keresahan banyak kalangan di pemerintah daerah, mungkin juga di pemerintah pusat ya, terkait dengan penerapan katalog versi 6 yang sampai saat ini banyak yang belum bisa menerapkan. Salah satu penyebabnya karena belum bisa diintegrasikan dengan pembayaran ya. Pembayaran belum bisa terintegrasi dengan pihak perbankan yang ditunjuk sebagaimana yang apa, di dalam surat edaran LKPP dan Kemendagri. Untuk di daerah itu kan diminta Pemda untuk melakukan integrasi dengan bank tempat rekening kas umum daerah ya. Kalau kita memahami rekening kas umum daerah, untuk sebagian besar pemerintah daerah itu adalah adanya di bank daerah, yaitu Bank Pembangunan Daerah. Sampai saat ini belum banyak yang belum bisa melakukan integrasi karena banyak faktor yang tidak memungkinkan atau belum memungkinkan untuk dilakukan integrasi. Akhirnya pengadaan lewat katalog secara e-processing pun sampai saat ini belum bisa dilakukan. Kita bersyukur dengan terbitnya surat Direktur Pengadaan Digital yang kita ketahui ditandatangani pada tanggal 17 April kemarin. Pada kesempatan ini saya mencoba mereview beberapa poin pentingnya, beberapa poin penting terkait isi surat tersebut. Saya coba melakukan share screen. Ya, saya langsung di poin penting yang ada di butir kelima di isi surat tersebut, yaitu kondisi yang dimungkinkan bisa dilakukan pembayaran katalog versi 6 dilakukan di luar sistem. Pembayaran di luar sistem yang dimaknai atau dipahami oleh kita adalah eh, proses belanja. Kita bisa melakukan proses belanja sampai dengan penandatanganan kontrak, sampai dengan eh, serah terima BAST-nya di dalam sistem. Tetapi untuk lanjut ke tahap pembayarannya, dibolehkan dilakukan di luar sistem itu apabila memenuhi 5 kondisi sebagaimana diatur dalam surat dari Direktur Pasar Digital Pengadaan. Kondisi yang dimaksud adalah yang pertama adalah pembayaran termin serta uang muka dan retensi oleh kementerian atau lembaga. Jadi untuk poin A ini tidak untuk pemerintah daerah tapi khusus kementerian lembaga, yaitu pada pembayaran termin serta uang muka dan retensi yang memang di dalam fitur dalam katalog versi 6 memang belum terdapat fitur pembayaran menggunakan termin serta uang muka dan retensi. Itu dibolehkan untuk bisa dilakukan pembayaran di luar sistem. Kemudian yang kedua, saya memberikan warna kuning. Ini khusus yang bisa diterapkan di daerah, pemerintah daerah, yaitu pembayaran oleh pemerintah daerah yang menggunakan SP2D online atau SIPDRI. Di sini dibolehkan itu dua hal, yaitu pemerintah daerah yang menggunakan SP2D online atau SIPDRI. Jadi kalau kita menerjemahkan ini, kalimat ini karena menggunakan kata hubung atau, berarti pembayaran oleh pemerintah daerah yang sudah menerapkan SIPDRI dimungkinkan untuk menggunakan pembayaran di luar sistem. Karena kita ketahui bersama, rata-rata
bisa dibilang sudah sebagian besar pemerintah daerah saat ini sudah menerapkan atau menggunakan SIPDRI. Yang ketiga atau C, pembayaran oleh non-kementerian, non-lembaga, non-pemerintah daerah. Yang D, pembayaran oleh badan layanan umum atau badan layanan umum daerah. Ya, ini masuk ini di pemerintah daerah juga ada. Yang saya ketahui di pemerintah daerah yang biasanya dibentuk sebagai badan layanan umum daerah itu seperti rumah sakit umum daerah, atau di beberapa tempat juga puskesmas juga masuk dalam sebagai badan layanan umum daerah. Jadi untuk pengadaan di institusi tersebut, BLU maupun BLUD, ketika menggunakan katalog versi 6, maka pembayarannya dibolehkan dilakukan di luar sistem. Kemudian yang terakhir, yang huruf E, transaksi yang sudah dilakukan pembayaran di luar sistem. Inilah 5 kategori yang sangat penting untuk kita pahami secara bersama-sama, yang memungkinkan dilakukan pembayarannya di luar sistem. Coba kita melihat di poin berikutnya ya, dalam surat tersebut apakah ada sanksi ketika penyedia yang lalai atau dengan sengaja tidak melakukan pembayaran PNBP. Jadi sebetulnya kaitan dengan surat ini ada satu hal yang penting sebetulnya, yaitu ada kewajiban dari penyedia untuk membayar PNBP atau penerimaan negara bukan pajak yang dikelola oleh mitra instansi yakni PT Telkom Indonesia. Itu yang wajib dibayarkan. Meskipun pembayarannya di luar sistem, tetapi masih terdapat kewajiban kepada penyedia untuk membayar PNBP sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan. Saya langsung mereview yang poin berikutnya. Nah, ini. Poin 9 ya. Terhadap penyedia yang terkena pemberlakuan pengenaan biaya tarif PNBP sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak kebutuhan mendesak yang berlaku pada LKPP, wajib membayar dan menyetorkan kepada rekening mitra instansi pengelola penerimaan negara bukan pajak yang telah ditentukan. Jadi, meskipun pembayarannya di luar sistem, tetapi penyedianya tetap wajib membayar dan menyetorkan PNBP sesuai yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Keuangan kepada rekening mitra instansi pengelola, yakni PT Telkom Indonesia. Nah, nanti besaran PNBP-nya itu bisa nanti kita lihat di slide berikutnya. Poin yang ke-10, nah ini sanksinya ya, sanksi bagi penyedia yang tidak menjalani ketentuan membayar PNBP. Kita baca secara bersama. Dalam hal penyedia sebagaimana yang dimaksud pada butir 9 tidak melaksanakan pembayaran dan penyetoran sesuai dengan tata cara penduan, secara sengaja tanpa alasan yang jelas, tanpa pemberitahuan, dan tanpa persetujuan dari mitra instansi pengelola penerimaan negara bukan pajak, maka penyedia tersebut dapat dikenakan penutupan akses pada katalog elektronik versi 6. Ini sanksinya cukup berat ini. Ketika penyedianya sengaja tidak mau membayar tanpa ada alasan yang jelas, maka penyedia tersebut dikenakan sanksi berupa ditutup aksesnya dalam katalog elektronik versi 6. Ketika sudah tertutup akses, maka dipastikan tidak bisa lagi
dibelanjakan atau KLPD tidak bisa belanja lagi di penyedia tersebut karena aksesnya dalam sistem katalog sudah akan ditutup. Poin yang ke-11, ya, ada kaitan dengan poin ke-10 tadi. Akses penyedia sebagaimana dimaksud pada butir 10 pada sistem katalog dapat diaktifkan kembali. Jadi untuk penyedia yang di poin 10 tadi kan sudah ditutup aksesnya karena lalai tadi, tapi dapat diaktifkan kembali dengan ketentuan apabila penyedia telah melaksanakan dan menyelesaikan kewajiban melakukan pembayaran dan penyetoran PNBP sebagaimana ketentuan. Jadi intinya ketika penyedianya belum membayar atau tidak membayar dengan sengaja, aksesnya dapat ditutup oleh LKPP. Aksesnya untuk di katalog ya ditutup. Tapi ketika penyedia telah membayar kembali setelah ditutup tadi, maka dia akan diaktifkan kembali aksesnya dalam katalog elektronik. Jelas saya pikir poin penting dari isi surat yang berlakunya sejak kemarin hari Kamis 17 April 2025. Nah, poin 12 juga ini poin terakhir ya. Pemberlakuan kebijakan pembayaran di luar sistem katalog versi 6 berlaku secara efektif sampai dengan operasional sistem telah dinyatakan siap. Status kesiapan operasional sistem sebagaimana dimaksud akan disampaikan melalui pemberitahuan yang akan diinformasikan lebih lanjut. Jadi surat ini berlaku sampai dengan operasional sistemnya telah dinyatakan siap. Oke, surat LKP ditandatangani oleh Direktur Pasar Retail Pengadaan Yulianto Prihandoyo. Saya ingin mereview terkait PNBP ya, besaran tarif PNBP yang mungkin di antara kita banyak yang belum melihat dasar hukum penerapan tarif PNBP. Sebetulnya kalau kita melihat dasar hukumnya adalah di Peraturan Menteri Keuangan nomor 117 tahun 2023 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak kebutuhan mendesak yang berlaku pada LKPP. Ini sudah dari tahun 2023 ya. PMK-nya ditetapkan 9 November 2023, diundangkan 13 November 2023. Kapan mulai berlaku PMK tersebut? Menurut amanat pasal 7, PMK tersebut berlaku setelah 30 hari terhitung sejak tanggal diundangkan. Tanggal diundangkannya adalah 13 November 2023. Kalau kita melihat penanggalan di 2023, dihitung setelah 13 November ya, diundangkan 13 November, berarti setelah 30 hari, berarti 30 hari kemudian adalah sampai dengan 13 Desember, itu sudah 30 hari. Berarti setelah 30 hari, maka ini berlakunya adalah mulai 14 Desember 2023. Sudah cukup lama sebetulnya ini berlakunya PMK. Kita masuk kepada poin penting dari isi PMK tersebut yang bisa kita lihat dalam slide-nya LKPP, yaitu khusus usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi itu dikenakan tarif Rp0. Tarifnya Rp0 ya untuk usaha mikro kecil. Ini berarti bahwa tarif PNBP ini hanya dikenakan untuk usaha non kecil atau usaha menengah dan usaha besar. Inilah tarifnya ya. Tarif PNBP-nya itu bisa kita lihat dalam matriks berikut ini. Ini slide LKPP yang saya kopas saja. Yang pertama itu dari range 0 sampai 200 juta. Ini per kontrak ya. Ini hitungan tarifnya adalah per kontrak. Jadi kalau ada kontrak pengadaan yang nilainya Rp0 sampai 200 juta, dikenakan tarif kepada penyedianya adalah 0,40% dengan tarif maksimal 600 juta.
Kemudian nilai kontrak di atas 200 juta sampai dengan 1 miliar, tarifnya turun menjadi 0,30%, dengan tarif maksimumnya adalah 2 juta. Selanjutnya yang ketiga, kontrak dengan nilai di atas 1 miliar sampai dengan 5 miliar, nilai tarifnya adalah 0,20% atau dengan tarif maksimum 5 juta rupiah. Kemudian yang keempat, nilai kontrak di atas 5 miliar sampai dengan 50 miliar dikenakan tarif 0,10% dari nilai kontrak atau maksimum 25 juta. Selanjutnya yang terakhir, nilai di atas 50 miliar dikenakan tarif 0,05% dari nilai kontrak atau nilai maksimum 200 juta rupiah. Jadi inilah isi PMK terkait besaran PNBP ya, yang disimpulkan bahwa tarif PNBP ini adalah berdasarkan per kontrak dan diterapkan untuk Kementerian Lembaga maupun pemerintah daerah. Demikian yang bisa saya review pada kesempatan ini sebagai bahan belajar bagi saya sendiri, terutama saya sendiri, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi siapapun yang bisa melihat uh, review yang saya buat pada kesempatan hari ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.